Mulai menyambung cerita bagus itu si supir ambulans. Dari sini itu sampai dia kan putus. Setelah itu diserahkan ke siapa? Kenapa lama? Siapa yang nerima? Ya, siapa nerima jenazah? Ada cerita di belakang itu. Kasus Aibtu Bolong itu. Oh iya, yang memberikan uang kepada kabar eskrim yang sekarang. Selain itu, kan ada surat yang beredar. Surat yang ditandatangani oleh Sambo. Surat ini bisa keluar ini dari mana? Surat ini keluar setelah beliau-beliau ini ditahan kan? Ini ada yang memang sengaja bocorkan balas-balasan untuk bagi yang menghukum saya kan? Ada kubu yang berbeda antara kabar eskrim dengan kubu Ferdi Sambo. Itu dia. Kalau sudah seperti ini saling pegang kartu. Iya. Kita juga belum melihat Kapolres juga Jakarta Selatan Diperiksa jadi seperti apa. Padahal beliau itu orang nomor satu kunci ya. Karena yang membaca, saya sedang menunggu kok beliau kok nggak ditanya-tanya ya. Apakah ada kecenderungan pihak-pihak tertentu yang dilindungi? Ya bisa saja. Ini soal misteri HP Brigadir J yang hilang. Nah, kenapa sampai handphone itu dihilangkan? Ada rahasia di dalam. 3, 2, 1, close the hordeng. Inilah dia, The Real Rumah Uya. Ketemu lagi bersama saya, Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik, yang akan berbicara dengan Bapak Sulaiman Ponto, yang merupakan adalah purnawirawan TNI Angkatan Laut. Ya, dan juga mantan Kabais, betul. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Oke, nah ini kita akan seru banget nih ngomong karena mantan Kepala Badan Intelijen Strategis. Ini ada rahasia-rahasia apa aja di negara ini yang sekarang lagi berkecamuk gitu kan ya? Ya, ini karena kalau ngomong intelijen tuh udah luar biasa. Kalau kita di film-film Amerika kan lihatnya CIA, FBI gitu ya. Ya. Ini kita ketemu sama intelijennya di Indonesia. Nah, bedanya Pak, BAIS, Badan Intelijen Strategis, dengan Badan Intelijen Nasional Negara itu apa Pak? Jadi kalau BAIS, kalau intelijen itu kan ada agen sama agen handler. Iya. Itu kan dasar, ilmu dasarnya. Iya. Nah, kalau BAIS itu agen handlernya Panglima TNI. Oke, jadi agen handlernya Panglima TNI. Berarti bertanggung jawab pada Panglima TNI. Menteri Pertahanan enggak? Enggak ya. Hanya Panglima TNI. Kalau BIN bertanggung jawab langsung pada Presiden. Nah, itu dua organisasi itu. Tapi Pak, canggihan BIN apa BAIS, Pak? Ya kalau aku bilang BAIS lah. Karena aku kepala BAIS. Iya. Kan aku belum pernah jadi kepala BIN. Jadi nggak tahu. Ini luar biasa nih. Ya. Karena jadi kepala BAIS, ya harus kita bangga dengan satuan yang kita pimpin, itu yang terbaik. Kalau BAIS berarti di bawah TNI, Panglima TNI ya. Nah, kalau BAIS ini berarti kan di bawah TNI, di bawah tentara berarti ya. Betul. Nah, ini biasanya berhubungan dengan kemiliteran. Ya. Artinya harus canggih banget nih, Pak. Karena ini untuk pertahanan negara gitu kan ya. Betul. Nah, emang perlu ada BAIS dan perlu ada BIN, itu perlu ya? Perlu dua-duanya. Perlu dua-duanya karena intelijen itu kan selalu cuma tegak lurus ke bosnya kan? Iya. Nah, kalau aku ke presiden kan nanti marah ini Panglima. Iya, jadi lewat Panglima harus TNI. Panglima TNI ke sana. Nah, Panglima TNI baru ke presiden. Baru ke presiden. Nah, biasanya informasi-informasi yang berharga ini kebanyakan datangnya dari BAIS apa dari BIN? Kalau ke BIN punya sendiri lagi ke sana, tapi kan saya belum pernah jadi kepala BIN jadi enggak tahu. Oh gitu ya. Oke, Pak. Ya, saya tahu kalau dari saya ke Panglima. Iya. Nah, Panglima baru langsung ke presiden. Oke, jelas. Nah, kita langsung aja ngomong kasus-kasus yang beredar belakangan ini. Ferdi Sambo. Ya. Terus juga hacker Bjorka. Ya. Ya kan, ini kok bisa kecolongan dan bisa merajalela nih Bjorka, kemana nih intelijen kita nih gitu kan. Nah, kita akan mulai dulu dari soal persidangan Ferdi Sambo. Ya. Oke, ini apa yang dilihat sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Strategis kita nih? Jadi dari persidangan itu tentunya, apalagi kita intelijen itu kan ingin melihat satu kesatuan cerita yang nyambung. Gitu kan. Nah, cerita ini kalau yang nyambung, kalau kemarin yang saya lihat yang sudah mulai menyambung cerita bagus itu si supir ambulans. Supir ambulans. Yang kelihatan ini kayaknya jujur nih gitu. Ya, jujur dia. Dia nyambung. Terus sampai dia tidur semalam nunggu mau diapain itu jenazahnya kan. Iya, nggak ada kelanjutannya. Nggak ada kelanjutannya. Iya. Nah, dari sini itu sampai dia kan putus. Tidak diulik lagi, Habis itu terus
Enggak, iya mau di kemana? Iya, Setelah itu diserahkan ke siapa? Kenapa lama? Itu kan begitu diserahkan ke siapa, nanti kan akan bertanya siapa yang nerima. Oke, kemarin kan kalau nggak salah ditanyanya cuman dibawa kemana? Iya, sampai itu selesai. Hakim tidak menyecar lagi seperti dia menyecar yang lain. Yang lain kan? Iya. Siapa yang nerima? Ya, siapa yang nerima jenazah? Itu kan enggak jelas. Nanti harusnya yang nerima dipanggil lagi kan? Ditanya kan, kamu terima benar? Iya, diapain? Iya, kan ditanya lagi nanti sesuai enggak sama si supir ini? Iya, iya. Diapakan? Kok lama? Iya. Nah, Iya, kok lama di dalam situ? Ya. Kan ada cerita lagi itu, pasti Iya. ada cerita di belakang itu. Nah, tapi kenapa hakim tidak mencecar itu? Nah, Seolah-olah kayak dihentikan, udah jangan itu yang saya tidak mengerti, apakah bagi hakim fakta hakim kan sekarang itu bagi hakim ya, dia kan ingin hanya membuktikan bahwa pembunuhan itu pembunuhan berencana. Iya, 340. Ya kan? 450. Iya. Nah, apakah menurut dia itu unsur-unsur dengan saksi-saksi yang ada itu sudah terpenuhi sehingga tidak perlu sampai mendetail itu kah? Iya, tapi kalau kita lihat Pak ya, dari persidangan-persidangan yang sebelumnya itu justru kayak melebar kemana-mana muter-muter ya. Nah, justru supir ambulan ini yang kelihatannya terang jelas tapi kok diberhentikan gitu ya, tidak lanjut. Ya. Karena begitu setelah ambulans kan tidak ada lagi yang mau ditanya. Tidak ada yang orang apakah siapa yang punya kewajiban membawa penerima, apakah jaksa atau siapa? Iya. Hakim hanya bertanya kepada orang-orang yang hadir kan, yang dihadirkan oleh jaksa. Iya. Ya kebetulan orang-orang yang hadir ini menjawabnya ya kemana-mana yang berhubungan, sebenarnya dia berhubungan dengan hal yang oleh Kapolri sudah ditutup. Pelecehan, ya. Dari awal Kapolri sudah bilang pelecehan itu tidak ada. Iya. Digeser lagi kemana-mana. Iya. Kan muter-muter di situ. Iya. Padahal kalaupun ada ini kalaupun ya. Iya. Kalaupun ada kita tidak bisa tanya yang satunya udah mati. Meninggal, iya. Nah, dalam aturan hukum pun kalau salah satu itu sudah meninggal, udah selesai, case close. Iya, tidak bisa Nggak bisa mau ditanya apa lagi. Iya. Kan nggak bisa ditanya. Iya. Benar apa salah itu sudah enggak. Jadi buang waktu kalau melihat itu. Menurut pengamatan Pak Ponto, Pak Sulaiman, ini pengadilan yang bagaimana ini? Yang memang diatur atau memang fair atau pengadilan yang memang sebetulnya seolah-olah fair gitu kan? Nah, ini nanti fair atau tidak fair kita kan tidak tahu itu tadi. Bagi hakim ini sudah terpenuhi apa belum? Iya. Nanti akhir keputusannya. Iya. Ini keputusannya apa ini? Iya. Dari keputusan itu kita akan tahu. Iya. Tapi dalam perjalanan ini masih belum. Tapi kecenderungannya yang dilihat sekarang? Tapi kalau kecenderungan bagi kita melihat ini kok kemana-mana, ya kemana-mana. Nah, apakah kemana-mana ini sama hakim ini mencari sesuatu untuk kan ini kasusnya kan banyak. Iya. Bukan hanya untuk Pak Freddy, bagi yang ditanya itu juga. Iya, berkaitan kan. Nah, mungkin bagi ini pembohong. Jadi saling dia harus mendengar lagi. Nah, bagi kita kan tidak sabar. Apakah itu strateginya mungkin hakim. Ya. Mudah-mudahan ya. Nah, itu mudah-mudahan karena nanti akhirnya kita akan menunggu keputusannya apa. Iya. Tapi memang bagi kita seperti saya, bagi intelijen itu senang untuk menyambung supaya cerita itu terang. Iya. Nah, tapi bagi hakim kan belum tentu. Saya bukan pengarang cerita katanya kan nanti. Oke nih Pak. Ini soal misteri jenazah Brigadir J yang dibawanya bukan ke kamar mayat tapi ke IGD. Ini kan aneh. Pada saat itu dibawanya ke IGD. Ini ada siapa di IGD itu? Kira-kira apakah kemungkinan yang ada kok mayat dibawanya ke IGD diapain di kamar? Kenapa gitu? Nah, ini kan sudah rangkaian dari untuk menutup kasus kan? Iya. Jadi begitu ini jalan, ini sudah rangkaiannya untuk obstruction of justice itu sudah berjalan. Iya. Oh, bawa ke sana dulu dengan harapan ini masih hidup atau apa kan di sana. Iya. Nah, tapi si supir sudah bilang ini sudah mayat. Oh, bisa juga kalau kita bisa duga-duga ya. Kan menduga-duga. Seolah-olah bisa aja kok namanya mayat dibawa ke GD kan biar seolah-olah dia masih hidup kok gitu kan. Kan seakan masih hidup. Padahal kata supir ambulan jelas-jelas dia sudah meninggal. Sudah meninggal karena apa? Dia bilang saya pegang tangannya. Sudah dingin, sudah enggak ada apa di tangan sama di leher kan. Hebat juga dia tuh, belajar dokter kayak Iya. Artinya supir ambulan ini adalah bisa dibilang satu-satunya atau saksi pertama yang kelihatan jujur. Yang jujur.
Ya jujur. Jadi saksi yang lain sebelumnya Saya kelihatannya enggak kelihatan. Jadi yang lain itu memang masih menjaga ya itulah akibat dari code of conduct kan. oh jadi emang di conduct di Code of conduct itu kan briefing. memang saling Iya, ya itu memang penyakit dalam satu organisasi Iya, tertutup iya, yang seperti itu ya Iya, itu iya. akibatnya. Iya. Tapi kalau dia ini kan lepas. Jadi kita bisa lihat bagaimana pengaruh code of conduct kepada anggotanya Polri sama yang non Polri. Kan Iya. sangat kelihatan Iya. bagaimana di anggota keluarga itu katakanlah Iya. satu keluarga Iya. itu dengan yang non keluarga kelihatan kan? Kelihatan bedanya ya. Bedanya sangat Oke. beda itu. Oke. Tapi sebetulnya jelas ya Pak. Jadi kalau kita lihat kalau hakim jeli ya, keterangan supir ambulan itu harusnya dicecer terus, Nah, itu dikejar dia. orang-orang yang selanjutnya siapa yang terima. Kalau siapa yang terima? Iya. Itu kan sudah berhenti enggak? Iya. Siapa yang terima? Iya. Itu Memang- harusnya ini jadi masukan juga buat hakim berikutnya. Ya, bisa itu siapa terima karena nanti panjang. Begitu siapa terima dibawa kemana? Diapain? Nah, Ya itu kan? bisa Nanti bawa ke otopsi. Siapa yang otopsi lagi Iya, kan? nah, itu Apa kelihatan lagi, ada kan? ada Yang otopsi pertama. obstruction of justice lagi nggak gitu kan? Ada lagi kan di sana. Iya, iya, iya. Karena dalam laporan kan ada perbedaan nama, perbedaan jam, Betul, perbedaan. betul Nah, ini sekali. kan bisa di cross Oke, check. oke. Mengapa terjadi begini? Jangan-jangan si dokter ini juga termasuk dalam Jangan-jangan. Iya. Iya. Karena dokter yang pertama mau otopsi sampai sekarang kok kita nggak tahu. tidak tahu, belum Kita pernah. nggak tahu. Ini Iya, kan? jelas ya, coba dia yang nonton Kita podcast nggak ini jadi pertanyaan besar. Nah. Kemana dokter yang pertama kali Iya, otopsi kita nggak itu? tahu. Kenapa tidak pernah ditampilkan, tidak pernah itu padahal dia yang memegang itu- kunci penting. Itu penting dan jalurnya Iya. sudah dari jalur supir ini sudah kelihatan jalurnya Iya, akan nyambung. Ini supir ini kelihatan keluar jalur nggak sendiri dia? Kurang Dia- briefing enggak. apa dia nggak bisa di briefing? Ya memang dia kayaknya tidak Kayaknya- di briefing. Ya iya, betul-betul dia tulus, jujur. tulus ya Iya. memang ya sebagai supir. Iya, good. Sebagai Iya. supir pekerjaan supir dia jalankan dengan sebaiknya dan kelihatannya memang sudah biasa dia jadi itu. Iya. Bahkan lo kok kenapa IGD nggak langsung Iya, ke sana? Kan ini orang mati. Ini jadi baru supir ambulans yang kita Itu acung dia. jempol nih ya. Yang Orang lainnya yang lain begini nih. kena Iya, iya, code iya. of conduct. Iya. Saling Oke, Pak. menutup. Tapi supir ambulans itu kan baru muncul di persidangan. Waktu direkonstruksi dia nggak muncul. Oh iya itu. nggak Apakah muncul, ini ya. adalah salah satu kebobrokan penyidikan atau mereka lemah atau mereka kok nggak apa memang mereka tidak ngeh saking lemahnya atau memang itu sengaja? Ini Jadi- adalah saksi kunci yang bisa bisa Mungkin membahayakan. dalam pemeriksaan itu kan ada saksi-saksi memang Iya, ditutup. iya. Jangan sampai ketahuan. Iya, iya. Kalau ketahuan kan bisa dipanggil, di brief lagi. Iya. Iya kan? Jadi emang itu kayaknya Jadi bisa itu strategi jaksa. Iya. Kan itu jaksa yang mendapat itu kan. iya mendapat si supir Iya, ambulans. supir ambulans. Itu kan pekerjaan jaksa Iya, kemana-mana itu. iya. Jadi Nah, lebih itu. kerenan pas ini udah di persidangan dibanding waktu di Oh iya. Jauh ya? Kalau yang waktu itu susah dipercaya. Iya. Kita- Polisi menyelidiki polisi. ya? Sudah apa yang dikatakan itu bagi saya waktu Iya, itu iya. nggak ada yang bisa saya percaya sudah. Oke. Sudah nggak ada lagi. Pertanyaan Pak, sebagai mantan Kabais, Badan Intelijen pasti juga tahu walaupun di luar kepolisian tapi pasti juga mengamati di dalam internalnya polisi Ya. pasti dari luar kelihatan. Kira-kira apakah benar sekarang ada kecenderungan konflik antar faksi di Polri sendiri? Maksudnya Polri sendiri ada kubu-kubunya sendiri. Ada yang mungkin geng Sambo, ada yang justru kontranya gitu. Jadi kalau lihat Iya. di Polri ya sekarang, Iya. kalau mau dibilang baik-baik saja, kok kelihatannya tidak baik, Oke. ya kan? Iya. Kalau kita tanya dari mana contohnya? Nah kita lihat contoh Contohnya. paling gampang. Kalau intelijen kan sudah bilang fakta ya. Iya. Ketika Pak Teddy Minahasa. Minahasa ditunjuk diputuskan menjadi Kapolda Jatim. Jawa Timur. Dalam 4 menggantikan hari, Lito ya. ya kan? Iya. Dalam 4 Iya. hari dia ditangkap. Iya. Artinya apa? Kalau saya kan selama ini kalau di TNI untuk penempatan dalam jabatan panglima atau apa, Iya. data antecedennya Pasti kan lengkap. saya yang menyiapkan. Iya. Jadi saya sudah tahu menyiapkan. Bagi orang yang sudah diputuskan, artinya datanya jelas Dan clear. Iya. Nah kalau dia jadi seperti itu, nah kedua ada dua kemungkinan, Satu. ya kan? Satu apa? Yang pertama, memang datanya disembunyikan, Oke. tidak baik tapi disembunyikan biar jadi. Oke, tapi dibongkar oleh lawannya. Dibongkar oleh yang lain. Kubu lain. Oh, ini Kubu lain. Iya. ada yang sakit hati, dibuka sehingga Kapolri tidak mendapat ini yang benar.
Oke, ya masukan yang benar, Masukan yang benar, data yang benar. Nah, sekarang kita tinggal melihat apakah di dalam itu seperti apa. Masuk akal, ya logik, kan? ya. Ini kita lihat orang kan di ya, anugerahi logika kan? Iya. Iya kan? Yang pertama nih ya. Itu yang pertama. Iya. Nah, baru yang kedua, kita lihat dalam kasus yang terakhir kemarin, bolong itu si Aibtu. Oh ya, yang dia katanya mengaku bahwa dia memberikan uang kepada kabar eskrimnya sekarang, ya kan? Iya kan? Tapi akhirnya dia bikin lagi bantahan. Bahwa itu dia dipaksa katanya. Ya. Oke. Nah, coba lihat dari situ. Iya. Selain itu, kan ada surat yang beredar. Iya. Entah surat itu benar tidak, tapi surat yang ditandatangani oleh Sambo ditujukan kepada Kapolri yang bercerita tentang apa yang disampaikan oleh Aibtu Bolong kan? Iya. Nah, pertanyaannya, surat ini bisa keluar ini dari mana? Dari mana? Kalau kita melihat tanggal surat, tanggal 7 Februari. Iya. Saat itu Sambo tidak ada konflik dengan yang lain. Iya. Dia kan? Iya. Tidak ada. Tapi setelah surat ini keluar, setelah beliau-beliau ini ditahan kan? Iya. Tiba-tiba. Iya. Nah, apakah ini kita membaca, wah ini ada yang memang sengaja bocorkan untuk bagi yang menghukum saya kan? Oke. Artinya memang kita melihat ada kecenderungan ada kubu yang berbeda antara kabar eskrim dengan kubu Ferdy Sambo. Itu dia. Apakah ini kita mau bilang kubu, tapi fakta membuktikan seperti itu. Apakah berarti ini kabar eskrim ada kubu yang benar? Berarti lebih benar kan? Apakah ini mana yang lebih benar, mana yang lebih salah? Tapi yang jelas di sini dengan adanya fakta ini, itu memperlihatkan adanya itu ada ketidaksesuaian. Betul. Kalau menyatu tidak akan keluar itu. Apalagi kalau saya lihat file yang disampaikan si Aibtu itu ketika dia dalam pemeriksaan. Oke, ini pasti yang pertama kali. Yang pertama keluar. Iya. Jadi mungkin waktu dia pertama diperiksa itu di film itu, di ambil videonya. Iya. Ya kan, diambil videonya. Karena apa yang dia sampaikan dengan surat yang dibuat oleh Pak Sambo kan sama isinya. Itunya. Oke. Begitu itu keluar, lalu ada bantahan lagi. Dari dia juga ya. Dari si ini juga. Ya, Aibtu Bolong lagi. Nah, si Aibtu Bolong ini apakah memang begitu atau bagaimana? Iya. Nah, dengan adanya seperti ini memperlihatkan ada sistem lagi yang nggak benar. Oke. Nah kalau kemungkinan yang pertama, tadi opini pertama, yang tadi kita bicarakan soal Teddy Minahasa gitu. Apakah ini ada seolah-olah pertarungan antara narkoba versus judi online? Orang itu akan berbuat apabila kepentingannya terganggu. Iya. Apakah ada dua kepentingan itu dalam polisi yang berbeda? Ya, kita sudah bisa lihat di dalam polisi sudah pasti ada yang berurusan dengan narkotik. Iya. Ada yang berurusan dengan judi. Oke, ini berurusan ini memberantas apa melindungi nih, Pak? Memberantas. Oh iya. Berurusan memberantas kan sudah pasti setiap pemberantasan ini ada. Iya. Kan itu. Sudah ada jalurnya. Oke. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini saling pegang kartu. Iya. Nah, ini kan kacau. Iya. Jadi balas-balasan nih. Balas-balasan. Iya. Ini balas-balasan. Ini kelihatannya kan baru mendatar begini, baru sesama ambil sesama apa namanya? Satu tingkat ya. Iya. Kan satu tingkat ini. Iya. Ini nanti jangan sampai nanti atas bawah. Iya. Karena kalau saya lihat kemarin si para anak-anak muda ini, itu kan kenapa kita yang dikorbankan? Mereka tampil kan ingin sekali memperlihatkan kepada Pak Sambo profesionalisme dia. Iya. Kan waktu dia datang langsung, siapa yang tembak? Kamu yang nembak? Bang Aban? Langsung Pak Sambo, jangan keras-keras. Iya. Kaget kan dia? Iya. Bagi seorang Aibtu atau apa itu pangkatnya itu, teguran jangan keras-keras bagi seorang jenderal, bagi dia itu sangat ada apa? Iya. Langsung dia drop down. Iya. Down. Iya. Dia down. Iya. Nah, setelah dia down, pasti sudah bertanya-tanya macam-macam. Iya. Lalu kemudian dia disalahkan. Lah, kenapa aku disalahkan? Nah, ini menarik juga nih. Waktu itu Humas Polri ya. Humas Polda dia bilang bahwa tidak ada pelecehan pada saat itu. Awalnya kan kalau nggak salah kan? Awalnya tidak ada pelecehan. Tiba-tiba diralat. Ya itu yang saya bilang. Saat itu sudah tidak bisa dipercaya. Iya.
Kapolres Jakarta Selatan yang datang pertama sekali juga Iya. tidak tembak-menembak, Iya. diperkuat oleh Kompolnas, Iya. diperkuat lagi Kadif Humas Polda, Iya, Polda iya. apa itu? Iya, iya, iya. Pak Ramadan itu atau Iya, iya. siapa namanya? Iya. Semua menyampaikan hal yang sama. Nah, apakah mereka terlibat juga sampai Kompolnas? Nah, tergantung bagaimana kita mau sejauh mana. Misalkan Pak Beni, silakan Mamoto, aja iya. Pak Beni di depan Rosi Iya. sudah bilang saya adalah korban. Iya kan, Tapi harusnya kan Kompolnas tidak sebodoh itu kan mengeluarkan statement kan? seharusnya. Iya kan? Seharusnya bagi Iya. Kompolnas. Kalau korban prank berarti gimana Nah, kita kan dia percaya bilang ya korban prank. Nah, Iya. kalau memang mau menjelaskan, ya penjelasan ini barangkali kalau di pengadilan kan, Iya. itu akan lebih bagus. Iya. Tapi kalau hanya berhenti situ, nah lagi-lagi kembali, apakah bagi hakim Iya. ini sudah terpenuhi atau tidak? Iya. Kalau bagi dia barangkali untuk 340 udah terpenuhi, nggak usah banyak-banyak pakai saksi lah. Oke. Kan itu aja. Iya, ini menarik nih. Nah, Pak Ponto juga adalah orang yang pertama waktu saat itu mengkritik soal pistol. Betul. Pistol-pistol yang digunakan oleh yang ada di dalam Betul. kasus ini, ya. Oke, kita lihat dulu Ya. ini ya. Oke, ada 3 pistol yang terdeteksi di situ. Nah, itu jenis-jenis Bapak sebagai kabais pasti tahu tuh pistol-pistol itu biasanya digunakan oleh siapa? Apakah boleh seorang berpangkat rendah itu memiliki pistol itu apa Nah. wajar? Kalau di polisi ya, itu kan sudah ada aturan-peraturan Iya. ke Polri Iya. bahwa yang berada yang paling rendah di bawah itu dia adalah senapan Senapan panjang. laras panjang, ya, ya. Jadi ketika dia memegang pistol, tentunya ada yang merekomendasikan supaya dia dikasih pistol, Iya. dipegang pistol. Iya. Nah, ya ketika dikasih pistol, misalkan waktu saya merekomendasi ajudan saya pakai pistol. Iya. Itu walaupun saya sudah bilang dia pakai pistol A, tapi begitu lihat di aturan dia hanya bisa pistol B, ya Iya. nggak bisa. Saya tetap harus tunduk kepada aturan dasar yang dikeluarkan oleh Panglima TNI atau Kasal. Nah, Nah, ini saya tidak tahu di Polri ini dalam hal senapan dinas, senjata Iya, dinas, iya. saya tidak tahu. Iya. Tapi kalau dalam hal senjata sipil, dia ketat. Iya, pasti harusnya, iya. Tapi kalau saya tahu ketat. Iya. Kalau senjata sipil ya, Iya. kita mau izin, ada kalanya kan dari tentara ini suka, ini pistol yang ketemu di tim-tim, Iya. kasih ke sana. Pak, tolong bikin surat, Tanda terima bukan, untuk surat izin senjata. Oke. Oh, bukan Kan- kalau pas mau keluar pegang senjata Kan bukan ya? kalau kita lagi dinas, Iya. pakai dinas, senjata dinas bisa. Oke. Tapi kalau sipil Tapi kalau sudah iya. pensiun Iya, atau iya. kita tidak ingin menggunakan senjata dinas, maka senjatanya itu tetap dikeluarkan oleh Polri. Oke, tapi harus ada izinnya. Izinnya dari Polri. Yes. Nah, ada kalanya senjata itu Iya. yang ketemu di tim-tim kita kasih. Ya. Nah, nanti dia akan jawab, wah ini senjata ini tidak ada suratnya masuk di Indonesia, kapan ini? Iya, iya. Kita tidak bisa memberikan surat izin. Iya. Nah, itu. Jadi kalau senjata itu saya yakin, saya tahu dia ketat. Oke. Senapan yang senjata apa aja yang masuk yang di Indonesia tercatat. Iya. Kalau tidak tercatat, dia tidak akan mengeluarkan surat izin. Ya. Glock tuh mungkin nggak dimiliki Nah. oleh Barada. Kalau bicara Glock, Iya. ini kembali lagi pistol saja, pistol untuk seorang berada itu tidak boleh, tidak boleh. aturan dasarnya. Iya. Sehingga ketika dia dipegang itu tentunya ada yang merekomendasi. Siapa? Siapa yang merekomendasi Iya. atasannya? Kalau atasan merekomendasi, si kepala gudang juga ini yang mengeluarkan itu juga iya saja. Iya. Dia tidak melihat aturan dasar. Iya. Kalau di tentara nggak bisa jadi seperti itu. Tidak bisa jadi Nggak seperti bisa. Karena saya sudah merasakan itu. Aturan dasar itu yang jaga gudang kan bilang, oh nggak bisa Pak, ini dia hanya bisa pakai ini, ya udah. itu. Zaman dulu polisi sama kayak tentara dulu karena di bawah Nah, satu kesatuan ya. ya dulu kan Iya. sama. Sekarang kan Nah, dipisah nih. sekarang begitu berpisah ya, Jadi ya, sipil kan. harusnya kan jadi sipil. Iya, iya. Nah, apa sudah benar polisi sipil? Tapi rasanya sipil nggak nih? Ya belum. Apa lebih militer daripada tentara? Ya justru polisi sekarang polisi rasa militer. Oh gitu ya. Ya. Tentara kalah militer berarti. Kalah. Rasanya ya. Ya. Dia sekarang Iya. dari mana? Ya kita lihat aja. Coba cari ajudan-ajudan Panglima. Nggak sampai saya kira Glock sekarang mereka ya. Iya. Sersan-sersan tuh FN. Iya. Iya. Karena Glock itu sudah senjata mahal. Iya. Dan dia itu memang betul untuk kalau kita betul musuh yang
Nah, kalau pakai itu artinya polisi sendiri tidak yakin kepada hasil pekerjaannya tentang Kamtipmas. Oke. Berarti musuh banyak dong. Apakah harus disatukan lagi nih Polri di bawah TNI? Tidak. Ya. Jadi Polri ini hanya satu. Kalau saya bilang hanya satu aja yang untuk membenahi. Kita harus merubah. Jadi yang terjadi sekarang kan itu adalah kultur. Iya. Kulturnya masih kultur militer. Iya. Kenapa terjadi kultur militer? Karena peraturan disiplin Polri PP nomor 2 2003. Oke, peraturan pemerintah berarti ya. Peraturan pemerintah. Iya. Itu merujuk kepada disiplin militer. Undang-undang militer. Undang-undang nomor 25 2014. Iya, yang menyatakan materinya yang di situ diatur tentang hubungan atasan bawahan, hierarki. ada hierarki, bawahan patuh dan taat kepada atasan. Iya. Atasan bisa mengambil tindakan disiplin. Fisik boleh? Boleh. Undang-undang militer tuh? Di disiplin militer. Disiplin militer. Tindakan fisik. Oke. Boleh. Itu di undang-undang militer. Militer, disiplin militer. Tapi di PP nomor 2 tadi? Ini boleh diturunkan, dijadikan PP materinya itu. Nah, sehingga walaupun ini PP, itu PP rasa undang-undang. Oke. Tapi di dalam PP boleh ada aturan tentang fisik? Ada ditulis Boleh. di situ. Boleh tuh? Boleh. Oke. Ditulis. Nah, itulah yang terjadi. Makanya polisi sekarang, itu yang saya bilang, polisi rasa militer. Apakah ini berhubungan dengan setelah adanya Satgasus Merah Putih? Nah, Satgasus Merah Putih ini akibat dari adanya budaya militer ini. Iya. Satgas itu kan khas militer. Iya. Kalau Polri kan tidak bisa, kita baca aja di undang-undang bahwa penyidik itu adalah fungsi. Setiap Polri itu untuk menjadi penyidik ditunjuk oleh Kapolri. Jadi tidak semua polisi itu penyidik. Hanya yang ditunjuk oleh Kapolri. Nah, kan seperti itu. Jadi ketika bertanya Satgasus, ini Satgasus ini kumpulan apa ini? Dalam rangka law enforcement? Organisasi apa di bawah apa? Nah, itu apa yang dilakukan? Kalau dia untuk menangkap, memeriksa segala macam, kita baca di KUHP bahwa mulai dari memeriksa, menahan, menangkap, menyidik itu adalah kewenangan penyidik. Betul, yang ditunjuk oleh Kapolri. Itu undang-undangnya begitu bunyinya. Nah, Satgasus ini kira-kira dibentuk buat apa nih? Nah, ketika dibawa Satgasus ini ditunjuk oleh Kapolri, apa ini? Mereka adalah kumpulan penyidik? Atau kumpulan apa? Ini kan jadi kayak tumpang tindih akhirnya. Nah, ya itu tadi. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak tahu mana yang memang dalam rangka pro justisia, mana yang tidak. Nah, apakah Satgasus ini pro justisia? Nah, tentunya tidak harusnya. Nah, kita tidak tahu isinya apa. Kalau kita berpegang kepada undang-undang polisi, maka kalau dia mau pro justisia, dia adalah penyidik karena dia akan memeriksa, menyidik. Maka dia harus ada surat Kapolri yang menyatakan bahwa semua orang ini adalah penyidik. Oh, tapi kan sekarang udah dibubarkan ya. Nah, sekarang udah bubar. Terlambat bubar ini. Nah, itu setelah ribut kan bubar. Nah, tapi kalau sebagai pembelajaran untuk kita memeriksa, kita bukan untuk mencari salah supaya kesalahan ini tidak terjadi lagi. Kita coba lihat, oh ya, berarti ini ada kekeliruan. Tapi Satgasus Merah Putih ini walaupun udah dibubarkan harus tetap dievaluasi nggak, Mas Unda? Atau Nah, itu tadi bila tergantung kita sekarang mau apa. Kalau kita ingin supaya tidak terjadi, kita lihat salahnya di mana, apa. Nah, apakah perlu dihukum atau tidak? Karena ada pekerjaan yang diberikan oleh si PPATK kan, bahwa ada aliran dana sekian. Nah, itu apa perlu dipertanggungjawabkan atau tidak? Nah, ya, seharusnya mungkin kembali lagi ke politik hukum negara. Kepentingan apa yang ada di situ. Mau apa negara ini terhadap ini? Kalau ikuti maunya rakyat sih terang benderang ya. Tetapi pemerintah punya pertimbangan sendiri kan. Betul sekali. Nah, tergantung politik hukumnya judulnya itu seperti apa kan itu. Nah, ini ada lagi nih, ex-Kabais TNI hubungkan ancaman yang diterima Brigadir Joshua dengan pembubaran Satgasus. Sulaiman Ponto mengatakan ancaman yang diterima oleh Brigadir J bisa dihubungkan dengan pembubaran Satgasus Merah Putih. Ya kan, kata Kepala Bais. Ini Brigadir J diduga menyimpan rahasia kejahatan besar dari tim ini. Lalu saat informasi tersebut bocor, akhirnya Brigadir J dihabisi oleh Verdi Sambo dari Satgasus dan Satgasus langsung dibubarkan oleh Kapolri. Nah,
Gimana? Nah, ini susahnya kalau orang ini sudah mati kan. Iya. Iya. Nah, tetapi ketika orang itu dibunuh, nah, tentunya kan ada sesuatu yang sangat besar yang tidak dikehendaki bisa bocor dari sini. Iya, iya. Akibat dari itulah muncullah analisa-analisa liar. Iya kan, seperti itu. Iya. Nah, sehingga analisa ini ya setiap orang bisa berasumsi sendiri. Iya. Untuk dengan itu, kenapa orangnya udah mati juga? Iya. Dia tidak bisa ditanya, dia tidak bisa ini. Tapi kalau kita bilang, kan awal saya bilang, ini polisi sedang melawan mafia. Iya. Ya kan? Iya. Kenapa mafia? Ya, mafia itu setelah membunuh orang, dia menghapus semua jejak-jejak, lalu dia mengarang cerita, dia membuat cerita baru. Berarti ini persis nih yang terjadi sekarang nih. Dari awal kan saya udah bilang bahwa gerombolan Ferry Sambo ini adalah mafia yang ada di dalam polisi. Gerombolan Ferry Sambo adalah mafia. Mafia, karena apa? Pekerjaannya sama dengan pekerjaan mafia. Persis ya? Persis sama. Oke. Nah, iya kan? Mulai dia ditembak, habis itu dia hilangkan jejaknya. Dia bikin cerita baru untuk memperkuat alibinya. Itu kan pekerjaan mafia seperti itu. Nah, ada pekerjaan mafia satu lagi. Apa, Pak? Kalau orang itu betrayed, dibunuh kan? Oh iya, supaya tidak bocor. Nah, iya kan? Itu teorinya ya. Itu bukan teori, logika tapi ya apa ya? Kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Kita lihat Yakuza, kita lihat. Iya. Begitu dia betrayed, itu langsung matikan. Nah, ini. Nah, jadi tambah satu begitu matikan. Mafia-mafia narkoba di Amerika. Iya, di Amerika mana kan? Iya. Seperti itu kurang lebih. Ya, kurang lebih begitu. Artinya ada indikasi bahwa memang Brigadir Joshua ini memiliki atau menyimpan informasi penting saja. Yang dianggap bisa membahayakan atau membocorkan tim ini. Tim ini, iya. Oke. Bisa saja. Oh, namanya analisa. Nah, jadi kira-kira emang pelecehan ini sudah tidak mungkin ada ya? Saya dari awal itu tidak melihat adanya pelecehan. Tapi kenapa kok dibiarkan oleh hakim untuk terus terbawa ini di persidangan? Seolah-olah kayak persidangan kita jadi dagelan gitu. Nah, itu yang saya juga tidak mengerti mengapa ini kok masih muncul terus. Iya. Seakan buying time, ada apa? Itulah bilang kita ada kalanya membuat sesuatu yang membuat orang menganalisa analisa liar muncul kan. Seperti ini. Ini kan sama aja sedang menempeling Kapolri. Kan Kapolri dengan tegas dan ini tidak ada pelecehan. Iya. Tapi sekarang itu muncul terus. Ditiupin terus. Tiup terus. Iya. Ini Kapolri ditaruh di mana mukanya? Ini kayak seolah-olah jadi persidangan atau mungkin proses yang sekarang berjalan itu kayak melempar kotoran ke muka pemimpin kita sendiri. Iya. Bener nggak? Pemimpin negara kita ya kan? Terutama Pak Kapolri yang kesian. Karena beliau yang membaca, beliau yang menyatakan. Ini seharusnya didukung dari awal. Oke, selesai. Kenapa? Kenapa Kapolri berani bisa bilang? Beliau kan tahu hukum. Beliau udah tahu. Orang sudah mati, mau ngomong apa aja, case close. Oke, itu jelas dalam undang-undang. Jelas kan dalam undang-undang. Jadi dia mau dibilang ada di Jakarta, mau dibilang ada di Magelang, entah di mana, enggak ada artinya itu. Ya karena sebelumnya kan awalnya kan ceritanya kan di Jakarta. Baru dipindah. Dipindah ke Magelang itu udah nggak masuk akal itu kan. Walaupun begitu, walaupun mungkin di sana, tapi orang udah mati, mau di mana aja nggak ada gunanya. Tapi pertanyaannya kenapa nggak pimpinan kita, entah kalau Kapolri mungkin ini udah sampai ke persidangan ya. Kapolri kan sudah bilang. Selesai lah. Nah, tapi karena sekarang masuk di persidangan, udah bukan ranahnya beliau. Nah, kenapa nggak Menko Polhukam atau presiden kita yang justru ngomong, baik, ayo lurus, tegak lurus, gitu. Nggak bisa diintervensi. Iya. Kan hakim punya ini sendiri, jaksa ini sendiri. Iya. Nah, sehingga ini ya kita tinggal lihat tunggu hasilnya. Tapi kalau udah mulai mengarah ke komedi, prosesnya kan harusnya. Tapi bisa saja kan ini komedi, tapi hasilnya tetap itu kan bisa. Iya. Tapi jadi aja hiburan yang penting hasilnya tegak lurus ya. Hasilnya tetap. Insya Allah itu ya. Dia kan hanya mencari di mana. Mungkin sudah terjawab. Siapa pembunuhnya, di mana terbunuh, pakai apa. Sudah ada kan? Ya, cuman ini sekarang mereka sekarang dia hanya kesana kemari melihat apa. Berarti ada indikasi orang-orang yang menjadi saksi pun ini bisa jadi tersangka di kemudian hari ya? Ya bisa saja. Iya. Karena untuk merintangi pengadilan kan sudah sangat terlihat. Oke. Udah jelas di bawah sumpah dia berbohong udah pasti. Nah, apalagi kalau berbohong. Iya, kita lihat nih ya, apakah ada idola-idola baru ya? Tinggal kita lihat saja nanti ke depan. Iya. Seperti apa.
Kita juga belum melihat Kapolres juga Jakarta Selatan diperiksa jadi ya pengadilan seperti apa. Padahal beliau itu orang nomor 1. Iya, kuncinya ya. Kuncinya. Iya. Karena yang membaca, saya sedang menunggu kok beliau kok nggak ditanya-tanya ya. Apakah ada kecenderungan adalah orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang dilindungi? Ya bisa saja. Kenapa? Kenapa? Apakah kalau itulah code of conduct. Iya. Kenapa dia harus dilindungi kira-kira? Itu code of conduct. Apakah ada kemungkinan kalau orang yang dilindungi ini bocor atau tidak dilindungi, jadi akan ada melebar kemana-mana lagi menyeret pihak-pihak lain? Bisa kemana-mana, bisa Iya. tidak fokus. Tapi yang jelas kalau code of conduct itu yang terjadi. Iya. Kalau yang melakukan yaitu tadi polisi, di rumah polisi, ditembak polisi, Iya. diperiksa polisi, ya ini yang terjadi. Iya. Itu tidak bisa, tidak terhindarkan. Iya. Itu tidak terhindarkan. Oke. Lalu apakah itu tidak adil? Ya itulah alam membuat seperti itu. Oke. Nah, Itu. Pak, ini soal misteri HP Brigadir J yang hilang. Ya kan? Terus tiba-tiba kemarin handphonenya sempat aktif di tanggal 8 kemarin dan dia leave group dari grup-grup WhatsApp yang ada di situ. Nah, berarti kan handphonenya dipegang seseorang nih Ya, yang hilang itu. Kira-kira kenapa sampai handphone itu dihilangkan, tanda kutip? Handphone zaman sekarang, Iya. ini kan isinya segala macam. Iya. Rahasia segala Iya. yang tadi itu. Iya. Berarti ada rahasia di dalam. Oke. Apakah tidak bisa pihak pengadilan kita, sistem hukum kita meminta provider kita untuk menarik semua datanya? Kan kemarin sudah ada Iya. ininya, bahwa provider tidak mampu. Provider hanya mampu kalau itu SMS atau call data, record, CDR. Iya. Tapi di luar dari itu, ketika dia menggunakan WhatsApp, Iya, dia menggunakan iya. itu tidak tercatat di sana. Iya. Itu. Tapi dia pakai hanya SMS. Tapi dia kan tidak Iya. pakai SMS. Atau saat Betul. handphone itu dihidupkan kan kelihatan posisinya di mana itu hidup. Nah, kalau dia melihat hidup bisa kelihatan Iya. ininya. Iya. Nah, tinggal yang hidup itu handphonenya atau nomornya. Iya. Kan bisa aja. Iya. Nomornya sudah dipindahin ke handphone yang lain. Iya. Nah, ini yang mana ini yang bisa melihat itu. Iya. Kan itu. Tapi kalau nomor, nah di nomor ini kalau dia di save semua di cloud, keluar lewat nomor, lewat email. Iya. Tapi kalau dia save ke HP-nya, HP dihancurin, Iya, hilang ya semua. hancur, Hilang semua. hilang. Seperti komputer itu kan, Iya. Menarik. dihancurin, gerak, Oke. hancur. Nah, Nah, sekarang itu. CCTV. Kan CCTV itu kan waktu itu kan dihilangkan. Ya, Dan sempat ada kesaksian dulu bahwa ada yang sudah mengcopy katanya dan melihat. ya, Jadi sebelum dihancurkan, dimusnahkan, dikopi dan dilihat. Nah, sampai sekarang kok belum ada lagi CCTV itu dipertontonkan di persidangan atau dipertanyakan lagi mana yang dikopi itu gitu kan. Tapi kan itu dia sudah melihat dan kan diperintah kamu lihat, kamu copy. Iya. Begitu dia lihat, oh Bang Yos masih hidup, Iya. langsung suruh hancurkan kan? Iya. Hancurin. Iya. Ya hancur sudah nggak sempat. Jadi belum sampai ke pengadilan, Iya. sudah dihancurin di komputer itu kan, di Iya. copy dari memorinya iya. itu pindahin di copy ke komputer. Iya. Nah komputer kan dihancurin. Iya. Jadi tapi kesaksian itu belum dipertanyakan ya. Apa yang Kan- terlihat di CCTV itu? Kemarin kan sudah ya? udah ada. Kan dia bilang, apa yang kamu lihat? Iya. Dia tertegun langsung bicara, Bang Yos masih hidup. Iya. Nah, langsung kan Hendra bilang, Iya. sudahlah percaya aja. Iya. Si Pak Sambo juga bilang kan, sudahlah percaya aja. Tapi bagi orang-orang ini kan, loh kok masih hidup? Katanya tidak, sudah mati. Iya. Ya, lagi-lagi karena bawahan, simpan saja dalam hati. Iya. Dan bagaimana Pak dengan keterlibatan siapa tuh ada yang kontraktor CCTV itu? Oh si Acai. Acai. Kalau Acai, ya, itu gimana tuh? Kalau Acai saya lihat itu ya tipikal memang seperti beliau itu, ya yang penting ada uang. Iya. Dia nggak pernah pusing. Kan kamu tahu masih hidup? Masih. Kok nggak Iya. nanya? Ya bagi saya kan ada order yang penting. Iya. Dan pengalaman saya juga dengan orang-orang seperti Acai itu orang-orang yang tidak pernah mau tanya jauh. Iya. Dia betul-betul uangnya berapa, ada uangnya, harganya berapa, mau diganti, di mana tempatnya. Kenapa diganti dia nggak akan Iya, bertanya. iya, bisnis aja udah. Bisnis murni. Iya. Tapi itu bisa jadi saksi kunci nggak Bisnis kira-kira? murni.
Kan sudah jadi kemarin. Ya, maksudnya yang kira-kira bisa membuka tabir ini. Hanya sampai situ Ya. dia. Jadi hanya sampai bahwa Tidak ada yang ditutupi berarti. nggak ada. Ya. Masih hidup, Iya. sudah diganti. Iya. Ya, dia sudah tahu, oh ini akan diganti dengan apa. Malah kalau dari keterangannya dia saya dapat baru. Oh, DVD alat-alat itu rupanya tempelan semua mereknya. Oh, jadi itu merek Cina ya? Iya kan dia bilang Cina, itu kan tempelan. Iya. Oh, berarti yang ada itu apa aja enggak pakai merek, tinggal tempel. Berarti bisa jadi kerjaan baru KPK dong, Pak? Nah, ya itu dia. Iya. Iya. Lah, oh. Tapi KPK-nya sekarang polisi juga, Pak? Nah, itu dia. Iya, Apakah iya. mau sampai ke sana? Iya. Kan dia bilang dia udah tahu Iya. di Cina, tapi itu tempelan. Iya, iya. Nah, itu kan Iya. itu dapat baru. Oh, Iya, iya. Polos iya. dia, Ya, ya. kan polos dia. Dia polos. Iya. Nah, dia kan masih hidup, masih. Iya. Lah kenapa nggak tanya? Ya bagi saya dia mau ganti kok. Ngapain aku tanya? Oke. Kalau ditanya malah nggak jadi ganti nanti. Oke, betul, Pak. Nah, soal orang-orang yang terlibat di obstruction of justice, hampir 1 peleton ya, hampir 100 polisi. Ya. Ya, kok sampai sekarang belum ada yang diproses pidana? Apakah cuma sampai sidang kode etik doang, Pak? Nah, ini masalah aturan. Iya. Ya, masalah aturan. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang polisi itu Kapolri harus membuat kode etik. Iya. Berdasarkan kode etik si polisi ini bisa langsung diberhentikan dengan hormat ataupun dengan tidak hormat. Iya. Hanya berdasarkan aturan nih buat oleh Iya. Kapolri. Oke. Ya kan? Nah, apakah setelah dihukum ini dia akan boleh atau tidak dibawa ke pengadilan, ke pidana? Itu tidak diatur. Iya. Kalau di militer itu diatur. Tindakan disiplin atasan itu tidak menutup kemungkinan bahwa dia tetap dibawa ke pidana. Iya. Tidak menutup ke pidana. Iya. Sedangkan yang terjadi di Polri ini karena aturan bisa dia tertutup ke pidana. Karena aturannya Iya. tidak menyatakan bahwa walaupun dia di PTDH seperti si Hendra, Iya. Brigjen Hendra. ya tidak harus dipidana. Kenapa? Tidak ada aturannya. Jadi dia bisa aman-aman aja dong. Ya cuma dipecat bisa, doang. bisa saja jadi pecat doang. Bisa. Kenapa? Karena memang aturannya seperti itu. Nah, kenapa dibuat aturan seperti itu? Nah, Apa ini udah ada gejala-gejala dari awal? Enggak, begini. Jadi kita juga harus tarik mundur. Ketika polisi ini dipisahkan Dari dengan TNI, militer, ya. yang diutak-utak kan tentara. Iya, Baru pada saat itu. wak Iya, dipukulin iya, terus iya, harus begini. Iya. Lalu polisi itu lagi kebingungan. Lalu saya tuh mau kemana ini? Iya. Saya mau apa? Iya. Akhirnya dibuatlah yang terjadi sekarang. Disiplinnya dia harus buat disiplin. Bikin. Dari mana? Bagaimana dia mau tahu dia baru lepas? Akhirnya apa? Ya sudah tiru aja punya tentara. Bikin aja. Dan tidak ada orang yang melihat. Oke, dan berarti kemana nih DPR Komisi 3 berarti kan harusnya kan? Kita lihat mundur tahun 98. Iya. Nah, saat itu semua hanya melihat tentara. Iya. Polisi tidak dilihat. Iya. Nah itu. Nah, sekarang kita baru tahu akibatnya. Inilah karena setiap aturan itu akibatnya itu nanti 20 tahun kemudian. Nah, ini kan. Oke, artinya ini kan efek dan imbasnya yang sekarang nih dari kesalahan masa lalu. Kesalahan masa lalu. Oke, artinya sekarang Lalu berarti- salah siapa? Ya tidak salah polisi juga. Iya, iya. Karena memang dia ketika dipisahkan itu bagaikan anak ayam kehilangan induk. Iya. Mau apa? Mau niru yang mana? Isinya seperti apa? Tapi harusnya sebenarnya polisi setelah berpisah dari tentara sekarang jadi pegawai negeri kan harusnya? Nah, dia pegawai negeri, Iya kan? bukan pegawai negeri sipil. Iya. Iya. Beda loh. Iya. Berarti tidak bisa tunduk dalam undang-undang atau peraturan Nah, pegawai negeri sipil. tidak. Iya. Karena dia untuk jadi pegawai negeri sipil harus alih status. Nah, itulah yang saya bilang. Tentara pegawai negeri, Iya. polisi pegawai negeri. Iya. Jadi tentara sama dengan polisi kan? Iya. Atau polisi sama Iya. dengan... Jadi ini serba salah sih. Iya kan? Jadi mungkin setelah podcast ini sudah seharusnya Nah, pemerintah kita Itulah yang saya bilang. Yang pertama Iya. kita harus merubah dulu Merevisi. revisi. undang-undang yang mana aja nih? Yang direvisi pertama sekali yang paling mudah itu tidak perlu Iya. undang-undang yang paling mudah. Itu PP nomor 2 2003. Oh, tentang itu tadi tentang disiplin Polri. Polri. Ya. Yang mengacu tadinya pada undang-undang militer. Yang militer ini harusnya tidak ya. Harus tidak Karena bukan militer ya. Ya. Ya.
materinya ini ambil aja merujuk atau mengacu kepada peraturan pemerintah tentang disiplin PNS. Oh, yang baru 2021 yang kemarin? 2021 kemarin. Oke. Itu ambil aja, pindahin. Udah, sebelum Selesai, mengacu itu, kan? karena dia bukan militer. Loh, kan dia bukan militer. Setuju. Kita harus setuju dulu. Ini masukan nih, ini buat siapa? Iya kan? Berarti Komisi 3 ya? Kalau mau Atau DPR ya? paling gampang. Iya. Enggak perlu DPR. Presiden? Kita Oh, karena PP itu ya? Peraturan pemerintah? PP ya. Oh, bukan undang-undang? Bukan. Oke. Kalau PP, itu pasal 5 Undang-Undang Dasar Presiden. mengatur Presiden membuat PP. Yang dia bisa merevisi juga? Ya kan? Iya. Jadi, kan dia bisa merevisi karena Iya. Presiden membuat. Iya. Lalu, ya nggak mungkin Presiden mengetik kan? Iya. Tukang ketiknya siapa? Yang Iya. merancang? Menko Polhukam. Mahfud MD. Iya. Iya. Jadi sekarang itu tinggal kalau dari 2 1 aja. Iya. Siapa? Pak Menko Polhukam. Nah, tuh Pak Mahfud tuh ada masukan nih dari Kebetulan podcast ini kebetulan beliau juga adalah anggota Kompolnas. Kebetulan tuh. Ya kebetulan. Nah, Jadi sekarang merubah PP nomor 2 2003 tergantung Pak Mahfud. Oke. Nah, ini, Presiden itu tinggal iya. tapi tanda sudah jelas tangan. sih, ini sudah jelas ya. Tapi fakta Iya. membuktikan. Karena ini bukan undang-undang, nggak perlu DPR ya. Tidak perlu. Tinggal PP ya. Tidak perlu kejauhan. Oke. Dan Nanti dari situ baru kita lihat lagi kode etik bagaimana, ini bagaimana. Itu akan mengikut. Itu. Oke, jadi lebih jelas. Jadi tidak akan ada lagi namanya, kemarin kan dipakai juga di persidangan Sambo ya, bahwa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 2003 tadi, bahwa Iya, berhak melakukan kekerasan fisik untuk mendisiplinkan. Jadi menghajar itu kan Disahkan, bisa fisik. dibenarkan, Salah, Badan. benar. Tidak Tapi salah. kita bisa patahkan bahwa polisi bukan militer lagi gitu kan. Tapi kan Iya, PP-nya masih boleh. masih ada. Iya. Oke. Jadi, tapi ini sekarang kita adu pinter-pinteran nih antara kuasa hukum pihak mana Ya, yang akhirnya Iya, sekarang iya. tergantung kita mau pakai mana. Tapi aturannya begitu. Tapi kenapa bunyinya. sekarang pemerintah kita tidak jeli melihat ini? Ya karena belum ada kasus. Nah, harusnya kasus ini dijadikan Nah, inilah makanya saya bilang. Jadi kalau kita Iya. merubah sekarang, hasilnya nanti 20 tahun lagi. untuk anak cucu kita. Ya, nanti. untuk anak cucu kita. Benar Jadi sekali. mari kalau kita mau mewariskan yang benar sekarang dan sangat mudah. Iya, Kenapa mudah? Yang buat hanya satu orang, Presiden. Pak Menko Polhukam aja. Iya. Presiden tinggal begini. Tinggal Nah, tanda tangan. Lalu contohnya sudah ada, nggak usah mikir lagi. Iya, dari mengacu pada Ambil krok, tak, nah, selesai. Undang-Undang disiplin PNS. PNS. Iya, Kan PP. Iya. Kan sama-sama PP. Nomor 94 kalau nggak Iya, salah. 94 2021 itu. Iya. Sama kan? Ya udah. Tinggal Iya. terus itu selesai. Iya. Lalu apa susahnya? Jangan mengacu pada undang-undang militer. Oh, jangan. Orang udah pisah sama militer kan. Nah, kalau mengacu ya ini akibatnya. Iya. Akan lahir Sambo baru lagi ke depan Betul. nanti. Setuju. Itu. Kan itu. Pak, ini ada rancangan baru lagi nih, Ya. rancangan KUHP baru yang sedang dikerjakan nih. Ya, itu Iya. sebenarnya sudah saya kritik sudah lama. Iya. Jadi kritik terhadap Polri, kritik terhadap jaksa, kritik terhadap ini akan dipidana. Iya. Nah, ini kan jadi negara apa kita ini? Berarti kalau rancangan itu disahkan, podcast Uya Kuya Ya, dipidana dong tutup. dari kemarin, Pak. Jadi tidak akan ada Tutup di podcast kita nih. Tutup. Hah, jangan dong. Oh ya, lo nggak kerja. Nah, jadi tidak. Iya. Lalu kritik. Kritik itu kepada siapa? Yang jelas kritik paling besar selalu itu yang dirasakan oleh orang adalah ketidakadilan kan? Iyalah. Dia kan kalau adil dia nggak akan kritik. Kalau kita mengkritik ketidakadilan, maka unsur-unsur di dalam pengadilan ini kan ada. Mulai dari polisi, Betul. jaksa, hakim. Lah kalau mereka dikritik tidak boleh, Ya mau dibawa kemana hukum kita, Pak? nah nanti kan jadi hukum rimba. Iya. Kalau hukum rimba tentara bilang, ah itu Om suka nanti. Iya. Jangan sampai nih ini disahkan berarti ya. Ya Kita jangan tentang lah. sama-sama nih. Bagaimana ke orang tidak boleh dikritik itu bagaimana? Iyalah, di Zaman negara kita mau sekarang. jadi negara balik lagi ke negara terbelakang di pedalaman mana gitu kan enggak, Pak ya? Bayangkan kritik itu diatur dalam KUHP. Iya. Jadi para pejabat yang Iya nggak kan? mau dikritik balik aja atau memimpin di negara yang ujung dunia mana Jadi ya? kalau pejabat tidak mau dikritik, ya jangan jadi pejabat. Betul, Pak. Pejabat itu kan di atas pohon. Semakin tinggi pohon, Betul. semakin kuat angin Betul. bertiup. Itu sudah hukum alam. Apa gue jadi pejabat aja deh kalau Iya gitu kan? deh? Jadi kalau nggak mau jadi pejabat, Iya. nggak mau dikritik, ya jangan jadi pejabat. Oh, saya mau, Pak, kalau jadi pejabat dikritik, Pak. Nah, iya. Karena kan saya juga tukang kritik. Justru itu, kita harus melihat bahwa Iya. kritik itu adalah beda pendapat. Iyalah. Beda pendapat itu kan Negara kawan berpikir. demokrasi. Itu kan kawan berpikir. Betul, Pak. Begitu kritik panggil sini, duduk sini, coba kau jelaskan apa itu.
Harusnya kan begitu. Iya, betul. Bukan, wah ini kritik, ini harga diri gua hilang. Dan kalau di saat kita Tidak mengkritik begitu dong. oknum tertentu dari sebuah institusi, bukan kita membenci kan, Loh, Pak? kita bukan membenci. Kita justru mencintai institusi itu. Kenapa? Karena Iya. hasil institusi itu berpengaruh karena kita. Dan anak cucu kita nanti. Betul kan? Anak cucu dan kita Iya, sekarang kan iya, gara-gara sekarang itu. iya. Sekarang coba gara-gara itu kita tidak percaya sama polisi. Lalu siapa? Benar, setuju. Mau kita sendiri menghakimi pengadilan jalanan? Iya, iya. Kan itu. Iya, ini kan artinya nanti kalau misalnya ini undang-undang ini berlaku, ada Ya sudah diam semua. Benar kata dosen saya dulu. Saat kita berbicara tentang kejahatan seseorang di sebuah negara, tapi kita dianggap sebagai penjahat di negara tersebut, artinya negara tersebut sedang dikuasai oleh para penjahat. Iya. Bayangkan, ini bagi saya itu kok ada ya orang tidak mau dikritik. Iya, orang goblok. Saya akhirnya ngomong to the point ya. Kalau Lah orang ya. mau dikritik itu terlaluan ya. Itu dijaga oleh undang-undang. Iya. Waduh. Katanya undang-undang ini RUU ini buatan anak Indonesia yang menghilangkan buatan Belanda. Iya kan? Iya, iya. Lah Belanda aja enggak mengatur sampai segitu. Iya. Lah kita mengatur sampai sekian itu. Iya, iya. Itu dari awal saya sudah begini tuh. Wah, ini kok begini. Bahaya, Pak. Tapi kalau kira-kira sampai disahkan? Ya, tinggal tunggu runtuhnya yang Indonesia ini. Kita akan terjadi pengadilan jalanan. Tidak akan ada kritik, tapi langsung kritik itu kan masih orang berbicara. Iya. Ketika bicara sudah enggak, langsung perbuatan. Iya, iya. Ya kan? Begitu tersumbat pembicaraan, ya sudah Oke. perbuatan. Siapa? Kan itu. Oke. Pak Ponto. Ini ada lagi Bjorka. Bjorka. Ya, Bjorka Ya. hacker. Yes. Yang merajalela di sini kok nggak ketangkep-tangkep, nggak selesai-selesai. Di mana nih? Ini tugasnya Badan Intelijen Negara kah? Nah. Apa Bais kah? Apa siapa nih? Janda. Jadi Polisi? ketika kita bicara Bjorka, Iya. itu coba lihat Bjorka, apa yang diambil? Data kan? Data. Data di kita ini, Iya. itu tertutup karena ada apa? Password, Iya. sandi, Iya. ya kan? Iya. Artinya kalau sandi kita bagus, itu tidak akan aman. Iya, Lah iya, pertanyaannya, iya. sandi kita bagus enggak? Dengan adanya Bjorka, itu membuktikan Iya. bahwa persandian kita tidak bagus. Badan Sandi Negara udah nggak ada. Sar. Lah, kenapa? Karena kita tidak punya lagi Badan Sandi Negara. Diganti kan Badan kita Cyber. bubarkan menjadi Badan Cyber dan Sandi. Ya, Sandi. Negara. Ya. Ini kalau dua, ini sudah tidak lagi sakral. Iya. Jadi untuk Pak udah tahu. Iya. Ketika saya ke Bais, yang namanya Lembaga Sandi Negara itu kita jaga. Itu Angkatan Laut dulu yang buat pertama sekali. Habis kemerdekaan kalau nggak salah kan? Iya, habis kemerdekaan kan langsung baru buat merdeka itu. langsung Iya, buat langsung itu. buat Kan? itu. Iya, iya. Itu dulu Iya. kepala Lemsara dulu itu. Iya. Itu jabatannya seumur hidup. Oke, pada saat itu. Iya, supaya apa? Supaya dia tidak membocorkan. Iya, dan isinya. terjaga di Sandi Terjaga. Negara, iya. Jadi sandi ini betul-betul sakral kita jaga. Tidak boleh orang luar tiba-tiba, dari mana? Nggak tahu. Dia tetap harus masuk dari Akademi Sandi. Terus sampai ke atas. Iya. Jadi betapa kuat. Lalu tiba-tiba ini kita rusak sendiri. Iya, baru 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya, Ya? 2017, saat itu 2018. saya sudah bilang. Iya. Saya yang pertama itu komplain. Ini kita sedang membunuh diri. Tapi apalah saya pensiunan. Iya. Ya sudah, biarin aja. Nah, sekarang kan Akhirnya terjadi. Bjorka. Jadilah Bjorka. Oke. Jadi bagi saya terjadi Bjorka ini bukan hal yang luar biasa. Jadi intelijen negara kita sangat lemah. Bukan intelijen. Apa jadi? Karena apa? Saat itu, Iya. itu tanggung jawab ada di intelijen. Waktu itu ada di Bais dan Iya. BIN waktu itu Iya, kita. iya. Untuk menjaga si Lemsandi. Oke. Lemsanek. Iya. Sampai ke luar negeri pun, Iya. semua itu orang-orang dari Badan Sandi. Iya. Orang-orang Sandiman itu ya. Iya. Sandiman, tetetot segala Iya. macam. Ada Iya. Sandiman. Iya. Lah, setelah sekarang itu hilang, ya sudah ditarik ke sana. Jadi dia tidak lagi bertuan kepada Bais ataupun BIN sebagai badan intelijen. Betul, dulu itu di badan intelijen. Dan saat itu Kita kuat negara jaga, kita, kuat. intelijen negara kita ya. Kita kuat sekali, kita jaga itu. Jadi yang menggunakan orang-orang dari Sandi itu kalau tidak Bais, lalu BIN. BIN, Iya. lalu Kemlu. Iya. Untuk Karena kan ini untuk di luar negeri ya. ya Kemenlu. Menlu itu, yang jelas itu yang Menteri saya luar tahu. negeri ya kan. Karena mereka di luar negeri. Kementerian Pertahanan juga bisa mungkin ya. Ya, Iya. kalau Kementerian Pertahanan kan yang paling banyak Iya, ininya iya, kan di iya, TNI, iya, iya, jadi di iya. Bais. Iya. Nah, kita saling mengisi. Iya.
Bin, Bais, Lemsanek. Kita saling mengisi. Iya. Itu bagaimana menjaga ini. Iya. Setelah ini ditarik keluar, putus hubungan dengan nyamuk. Oke, siapa sih dulu yang mengusulkan ini jadi BSSN? Aku udah tahu juga. Nah, karena bagi aku inilah hasil pekerjaan orang intelijen asing untuk merusak Indonesia. Berhasil dia. Oh, jadi sebetulnya negara kita lagi dikacaukan oleh bagi saya negara itu kan orang politik tahu, negara itu kan adalah organisme yang hidup. Iya. Yang saling memakan. Iya. Nah, kalau diam-diam saling memakan, siapa yang saling memakan? Iya. Intelijen. Berarti intelijen asing itu masuk ke dalam negara kita, mendekati para penguasa-penguasa di negara kita berarti ya? Dia suka, intelijen itu kan bagaikan air ini ya. Iya. Dia ditaruh di sini. Di mana yang bocor, di situ dia keluar. Iya. Iya. Di mana yang lemah, di situ dia datang. Iya. Kan itulah intelijen. Tapi dia ada, dia siap sini terus. Iya. Tinggal mana yang bolong aja. Nah, ini harusnya disikapi oleh pemerintah karena ibaratnya intelijen atau negara-negara luar itu sudah pasti tidak mau negara kita maju kan? Oh ya pastilah. Siapa yang mau Indonesia maju? Nggak ada. Rakyat yang sangat banyak sekali. Itu kan bukan kata aku, itu kata ilmu politik kan. Iya, betul. Bahwa negara itu bagaikan organisme hidup. Iya. Intelijen itu hanya salah satu alat yang paling gampang dimanfaatkan. Nah ini. Iya. Dan intelijen ini bukan hanya Amerika aja ya? Oh bukan. Tetangga-tetangga pasti iya. Tetangga itu Australia, Singapura, Malaysia. Semua itu sudah pasti punya kepentingan. Iya. Kalau Indonesia nggak benar, dia dapat keuntungan. Yang happy, udahlah, jangan banyak ini. Dan ini sudah terjadi bagi kita. Nah, Bjorka ini kira-kira emang disusupi apa memang? Nah, lagi-lagi bilang tadi, nenek moyang kita dari dulu sudah bilang, hati-hati dinding bertelinga. Iya. Artinya kitanya yang pinter-pinter kalau ngomong jangan dimengerti oleh dinding. Iya. Iya kan? Iya. Lah, jadi jangan salahkan Bjorka. Kenapa dia berbuat? Jadi ya Bjorka mendapatkan kesempatan untuk mendengar. Lah untuk mendengar bagaimana mungkin? Jadi para pejabat kita kebanyakan ngomong ya berarti. Maka menulis itu terlalu telanjang. Makanya kan boleh terbuka tapi jangan telanjang. Iya. Kita kalau intelijen kalau berbicara kan selalu aku mau ke timur, bukan ke timur, ke barat dia. Sandi lagi kan. Iya, dibalik ya. Iya, kan ada persandian itu. Jadi kitanya yang harus tahu. Iya. Itu mulai apa saja yang kita harus jaga. Iya. Itu ada step-step tuh. Kalau saya di angkatan tuh ada 7 langkah itu untuk menjaga. Ketika kita menulis, nah tulisan ini harus kita sandi. Iya. Setelah itu kedua, kumpulan kita susun. Iya. Lokernya kita sandi. Iya. Lalu loker ini disimpan banyak kan? levelnya. Lalu ini simpan di mana? Di ruangan situ. Ruangan itu siapa yang masuk? Kita catat lagi. Iya. Setelah saya masuk di komputer, saya harus tahu ini WA grup saya apa ada orang lain. Iya. Nah, kalau ada orang lain, siapa? Nah, itu. Baru terakhir yang tukang tulis ini orangnya ini bagaimana manusianya? Betul sekali, Pak. Ada 7 langkah, dan itu ketika saya di Angkatan Laut Aspam itu saya jalankan. Makanya Angkatan Laut tidak pernah ada muncul. Tidak ada pernah ada bocoran seperti itu. Kenapa? Karena dia sangat sandi itu sangat sakral dan sangat dijaga. Karena kita sudah tahu ketika kita di kapal mau lewat mana berita, hanya lewat udara. Begitu keluar dari kapal itu semua sudah menunggu ini apa ini. Jadi kita sadar bahwa di udara itu banyak sekali yang ngambil. Nah, sehingga kita buat itu ada 7 step. Tapi itulah makanya dulu di Lemsanek itu Angkatan Laut kepalanya. Oh, pada saat itu. Iya. Budaya itu kan diterapkan. Iya. Setelah sekarang digabung, inilah yang terjadi. Sekarang BSSN itu bertanggung jawab sama siapa sih, nggak tahu ya, Pak? Presiden langsung ya, langsung. Langsung ya. Iya. Itulah yang saya bilang, ketika badan ini bertanggung jawab kepada presiden, kepentingan presiden terhadap dia langsung apa sih? Iya. Beda dengan dulu. Iya. Ketika dia di bawah kendali BIN dan BAIS, karena mereka kepentingan BAIS dan BIN itu ada di dia. Iya, mengamankan negara kita. Dia langsung kepada kita. Iya. Makanya kita jaga. Karena presiden kan pasti akan memberikan perintah lagi. Kalau kepada presiden kan kepada siapa? Jadi dia
tidak ada lagi orang yang mengendalikan kamu harus begini kan nggak ada. Jadi badan cyber dan sandi negara harus dibubarkan, diganti lagi balik. Kalau aku bilang bubarkan, ganti. Oke. Itu biang keroknya. 2024 Pak. Itu. Kalau kita mau bagus, kalau enggak ya Biorka ini lahir terus. Jangan salahkan Biorka. Oke. Dan Biorka sampai sekarang kenapa nggak bisa diatasi pemerintah? Lah, kalau saya bilang mau ngejar mereka itu kan bagaikan mengajar bayangan. Iya, percuma ya. Percuma. Itu anak-anak yang belajar IT yang baru selesai belajar, kan uji nyalinya kan ke situ. Itu uji nyalinya itu mereka. Jadi ngapain kita kejar? Kitanya yang harus kuat. Makanya jangan salahkan dinding. Kenapa mendengar? Kitanya yang berbicara yang harus bagus. Siapa? Itu. Terakhir Pak. Sebetulnya Pak. Nah, di luar pembicaraan kita ini Pak. Udah tahu belum kira-kira kenapa Joshua dibunuh sama Ferdi Sambo? Itu tadi, berarti dia memegang suatu rahasianya. Apa udah tahu belum sebetulnya Bapak? Itu yang aku belum tahu. Ada apa sebenarnya situ? Di mana itu? Apakah rahasia ini berkaitan dengan petinggi-petinggi lain? Ya, karena apa kita tidak mau tahu, enggak mau tahu. Karena kan dia tidak berhubungan dengan kita. Yang sudah punya perasaan itu kan yang punya hubungan dengan sana. Oke. Nah, tapi kenapa dia bunuh? Ya sudah, itu seperti dari awal saya bilang, mafia itu memang bekerjaannya begitu. Iya. Nah, analisa Pak Ponto, kira-kira akhir dari persidangan ini bakal terungkap jelas apa tidak? Akhir dari ini saya kira yang mau diungkap mengapa membunuh, saya kira enggak. Tidak ada. Tidak. Cuma hanya ya udah terbukti. Ya udah dia pembunuhan berencana. Udah selesai, hukum. Tapi mengapa dia membunuh itu enggak. Berarti itu memang upaya untuk melindungi pihak-pihak lain ya? Itu enggak. Supaya dia tidak kemana-mana, dia fokus di sini, fokus sana. Karena ya itu tadi, kita boleh terbuka, tapi begitu telanjang, wah udah biar. Banyak masalah kan? Betul sekali. Nah sama dengan ini. Pengadilan ini akan membuka ya secara terbuka, tapi tidak telanjang. Nah, itu dia. Oke. Itu. Mengerti Pak? Ya. Pak, terima kasih Pak Sulaiman Ponto. Luar biasa. Bapak sekarang lagi aktif di mana Pak? Aktif di mana-mana. Lagi di mana-mana. Ya. Kan intelijen kan bagian air ya. Di mana-mana. Bapak sekarang CIA, Pak. kan hantu pun kita dekati. Oke, siap Pak. Hantu pun jadi kawan kita. Apa Bapak justru lagi nyelidikin saya nih, Pak? Bukan, lagi manfaatkan. Oh iya. Bapak ngeliat saya kira-kira saya gimana, Pak? Dari mata intelijen Bapak. Jadi ini pantas untuk dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang. Oh gitu ya. Salah satu intelijen itu kan bagaimana kita mempengaruhi, melempar pesan yang kecil di otaknya, lalu dia sampai menyebar kemana-mana, bertumbuh dengan sendiri. Dan betul. Pak Uja ini kayaknya punya untuk itu. Oke. Apa? Bisa membuat hal itu, punya kemampuan untuk. Makanya intelijen itu kan dipilih gitu. Betul Pak. Orang itu kan dipilih. Dari dipilih itu baru mulai dikasih tahu ini loh. Siap, didoktrin. Dari Pak Uya itu mampu. Nah, tinggal dikasih tahu begini loh. Dan ini kan kita sudah saling kasih tahu. Nanti beberapa tahun lagi saya jadi intelijen mana kita nggak tahu. Oh, bisa, ya itu. Oke. Asal jangan KGB ya. Terima kasih banyak Pak. Silakan kasih komen ya dan tetap kawal kasus ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja. Oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.